Ya, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Lalu kita juga sudah belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusatnya di A, B. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Bagaimana bentuk umum dari persamaan lingkaran? Nah, kita akan mencarinya dengan kita menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Semoga kalian masih ingat ya. Untuk persamaan lingkaran yang berpusatnya di titik A, B itu adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, dari ini kita akan jabarkan anak-anak untuk kita mencari bentuk umum dari persamaan lingkaran itu bagaimana sih? Ya, yuk. Sekarang kita akan menjabarkan ini. X min A dikuadratkan itu sama saja dengan X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Begitu ya? Bukan benar ya? Oke, selanjutnya Y min B dikuadratkan itu sama saja dengan Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat. Gitu ya, betul ya? Sama dengan R kuadrat. Nah, ini supaya lebih mudah lagi, ruas kanan kita jadikan sama dengan 0 ya. Kita akan kurangi kedua ruas dengan R kuadrat, maka kita bisa peroleh X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan R kuadrat. Agar menjadi suatu bentuk yang lebih sederhana lagi, ya, yang pertama kita bisa urutkan terlebih dahulu anak-anak dari variabel pangkat tertinggi. Kita bisa lihat di sini untuk variabel XY-nya yang paling tinggi adalah pangkat 2. Jadi kita tulis dulu X kuadrat, lalu setelah itu Y kuadrat. Nah, setelah itu kita tuliskan yang berpangkat 1 untuk variabelnya, kita urutkan. Min 2AX min 2BY. Betul ya? Nah, selanjutnya yang tidak memiliki variabel atau bisa kita sebut sebagai konstantanya. Oke, kita akan lebih sederhanakan lagi dengan memisalkan. Kita akan misalkan min 2A ini sebagai A besar, lalu min 2B-nya ini sebagai B besar, dan konstanta ini yang tidak memiliki variabel akan kita misalkan dengan C besar. Sehingga kita bisa tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat plus AX plus BY ditambah C sama dengan 0. Ini adalah sesuatu yang lebih sederhana dan inilah bentuk umum dari persamaan lingkaran anak-anak. Sekarang perhatikan hubungan antara A besar ini dengan min 2A, lalu B besar ini dengan min 2B, dan C besar ini dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Sekarang kita bisa tuliskan anak-anak bahwa A besar sama dengan min 2A. Itu berarti A sama dengan A besar per min 2. Begitu juga untuk B besar. B besar sama dengan min 2B. Sehingga B kecil ini sama dengan B besar per min 2. Kalian perlu ingat bahwa pusat lingkaran itu adalah A, B. A, B. Sehingga sekarang kita tahu untuk pusat lingkaran yang memiliki persamaan lingkaran bentuk umum seperti ini, pusatnya itu adalah A per min 2, B per min 2.
Bagaimana untuk jari-jarinya? Untuk jari-jarinya kita akan menggunakan ini anak-anak. Mungkin ini tidak cukup, Ibu akan hapus dulu yang ini di atas ya. Oke. Sekarang kita akan tuliskan ini bahwa C besar itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Sehingga kalau kita ditanya R kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C besar. Begini ya. Sehingga jari-jarinya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat min C besar. Dan kita sudah tahu bahwa A kecil ini sama dengan A besar per min 2. Begitu juga untuk yang B kecil. Sehingga kita bisa tuliskan jari-jarinya adalah akar dari A per min 2 dikuadratkan ditambah B per min 2 dikuadratkan min C besar. Nah, sekarang kita sudah peroleh ini semua. Ini adalah untuk rumus jari-jarinya, ini adalah pusatnya, dan ini semua untuk yang persamaan lingkarannya demikian. Ya, anak-anak, sekarang kita langsung masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini ada soal, tentukan pusat dan jari-jari pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X ditambah 8Y min 24 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, untuk persamaan lingkaran yang tertera pada soal ini itu sama dengan bentuk umum persamaan lingkaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ini ya. Dan di sini kita bisa lihat anak-anak, kita akan coba selesaikan ya penyelesaian. Di sini kita bisa tuliskan bahwa min 6 ini adalah A besarnya. Jadi A besarnya ini adalah min 6, lalu 8 ini adalah B besarnya, begitu ya. Lalu C-nya adalah min 24. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang sudah kita peroleh tadi. Bagaimana untuk rumus jari-jari? Bagaimana untuk rumus pusat? Nah, kita akan mencari pusatnya terlebih dahulu. Bahwa tadi dituliskan bahwa pusat itu sama dengan A per min 2, B per min 2. Nah, sekarang kita berarti bisa menghitungnya. A-nya itu adalah min 6 per min 2 ya. B-nya itu adalah 8, di sini per min 2. Sehingga kita peroleh untuk pusatnya, titik pusatnya itu berada di 3, min 4. Begitu untuk kita mencari pusat lingkarannya. Lalu bagaimana jari-jarinya? Oke, jari-jarinya tadi kita sudah dapat rumusnya juga, bahwa rumus jari-jari untuk persamaan lingkaran dengan bentuk umum seperti ini itu adalah R sama dengan akar dari A per min 2 dikuadratkan ditambah B per min 2 dikuadratkan min C. Gini ya, sekarang kita tinggal langsung saja untuk masukkan ke dalam rumus. A per min 2 itu kan ini 3 dikuadratkan ya berarti ya. Ini kita langsung saja ya, berarti 9. Lalu B per min 2, B per min 2 nya adalah min 4, min 4 dikuadratkan adalah 16. Dikurangi C, C nya adalah negatif 24, sehingga jadi plus ya, plus 24. Nah, kita hitung hasilnya itu adalah akar 49, sehingga untuk jari-jarinya adalah 7. Begitulah untuk hasil dari soal ini. Bagaimana, mudah kan? Yang penting kalian tahu untuk pusatnya itu bagaimana rumusnya, jari-jarinya bagaimana, lalu ini bentuknya seperti apa. Oh, ini seperti bentuk umum, maka menggunakan yang baru saja kita pelajari. Nah, seperti untuk lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan di A, B, untuk
persamaan lingkaran dengan bentuk umum seperti ini juga ada posisi suatu titik atau kedudukan suatu titik terhadap lingkaran itu. Ada 3 kemungkinan yang ada, sama ya seperti yang lainnya, di dalam, pada, dan di luar. Untuk bagaimana caranya juga sama, hanya persamaannya ini berbeda ya, persamaannya berbeda. Tinggal titik P, Q ini kita substitusikan ke persamaannya, di mana X kita ganti dengan P, lalu untuk Y-nya kita substitusikan dengan Q. Seperti itu. Kalau misalnya di dalam, berarti seperti ini. Untuk X-nya kita ganti P ya, P kuadrat plus Q kuadrat ditambah AP ditambah BQ plus C. Nah, untuk kalau misalnya dia di dalam, maka ini hasilnya nanti akan kurang dari 0, seperti itu. Untuk pada lingkaran sama seperti ini, dan hasilnya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang di luar, maka kalau ini kurang dari, ini sama dengan, jelas dia harusnya lebih dari. Begini untuk posisi suatu titik atau kedudukan suatu titik terhadap bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Tentukan posisi titik T di 5,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya, sekarang kita tinggal substitusikan 5 ini ke X ya, 2 ini ke Y. Sekarang kita coba untuk menyelesaikannya. Penyelesaiannya, X-nya kita substitusikan dengan 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Y-nya kita substitusikan dengan 2 min 8 kali 5 dikurangi 2 kali 2 ditambah 8. Nah, ini nanti hasilnya bagaimana? Apakah dia sama dengan 0? Apakah dia kurang dari 0 atau lebih dari 0? Sekarang kita hitung. 5 kuadrat adalah 25, 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 40 dikurangi 4 ditambah 8. Kita hitung ya, 29 dikurangi 40 dikurangi 4 ditambah 8. Ini tinggal kita hitung, nanti kalian akan memperoleh hasilnya adalah min 7. Nah, min 7 ini bagaimana? Apakah dia kurang dari 0, sama dengan 0, atau lebih dari 0? Ya, kita tahu ini adalah negatif ya, jadi jelas kurang dari 0. Kalau hasilnya ini kurang dari 0, maka posisi titik itu terhadap suatu lingkaran ini adalah dia berada di dalam lingkaran. Di dalam lingkaran. Begitu untuk contoh soalnya. Untuk contoh lainnya kalian bisa lihat di buku paket. Kalian bisa pelajari sendiri dan Ibu rasa kalian tidak akan kesulitan kalau kalian sudah bisa memahami pertemuan-pertemuan sebelumnya dan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Begitu untuk pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar, Tuhan memberkati.